Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di kesempatan kali ini, kami dari Universitas Brawijaya, Fakultas Vokasi, Program Studi Teknologi Informasi kelas T1C, akan mempresentasikan startup yang kami buat yang merupakan tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Son Haji, dosen algoritma pemrograman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Viola dengan NIM 233140700111072 dan dua rekan saya. Saya Kalista Mahelina dengan NIM 233140700111083. Dan saya Nadia Aulia Jara dengan NIM 233140700111067. Baik, di sini kami akan mempresentasikan startup yang kami buat, yaitu Bisma. Selanjutnya, apa itu Bisma? Jadi, Bisma adalah singkatan dari BIS Malang, BIS Sekolah Kota Malang, sebuah aplikasi yang diperuntukkan bagi pelajar di Kota Malang untuk mengetahui sistem dari BIS sekolah yang disediakan oleh pemerintah. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan coding yang kami buat untuk startup kali ini. Oke, di sini bisa kita lihat ada dua, yaitu program dan kelas atau otak. Yang dimaksud dengan program itu adalah inti dari semuanya yang bisa diakumulasikan supaya mengantisipasi keeroran di beberapa codingan yang sedikit lebih ribet atau berlebihan gitu. Bukan berlebihan, tapi lebih butuh untuk ditangani. Karena itu dibutuhkan interment program yang ada di paling bawah sendiri. Lalu yang kedua ada kelas dan otak. Di kelas dan otak ini sendiri terdiri dari yang pertama ada include, berbagai macam include pada dasarnya. Lalu juga ada struct yang nanti akan digunakan. Lalu juga ada void atau class. Kita bagi menjadi dua class-nya. Yang pertama ada privat dan yang kedua ada public. Kenapa ada privat dan public? Karena privat hanya untuk dimunculkan pada beberapa void saja tertentu. Lalu jika public itu bisa lebih luas lagi cangkupannya, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya bisa langsung next. Oke, di sini kita langsung masuk ke program home. Seperti biasa, tadi di void ada beberapa dijelaskan urutannya. Lalu ini yang pertama adalah home, char yang biasanya karakter. Lalu ada sistem atau CLS itu adalah untuk clear. Jadi setelah kita memasukkan semuanya, setelah kita pilih, maka otomatis pemunculan yang pertama akan hilang, seperti itu. Lalu di dalam home sendiri, kita memasukkan link yang akan masuk ke dalam void login, daftar, dan home. Dan di sebelah kanan ada contoh output dari home tersebut. Bisa next. Yang kedua langsung jika pengguna masuk ke dalam login, maka akan muncul seperti output yang di kanan. Di login sendiri, kita sebagai contoh, kita sudah memiliki 3 user, yaitu kaum Mikal, Viola, dan Bang Nat. Karena itu, di fungsi, tolong di zoom di for, ini kita tulis, yaitu maksimal user. Ini adalah untuk data, memasukkan ada berapa yang akan kita gunakan, lalu valid username. Ini tadi ada di bagian privat. Kita bisa tulis bagian privat. Username-nya
apa aja, dan untuk valid PW ini untuk kode password. Lalu jika login sukses maka benar, dan jika login berhasil maka ada tulisan bahwa selamat datang kembali Besti Brom dan hai nama user. Lalu jika salah maka akan muncul username atau password salah dan kembali lagi ke home. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar. Di daftar sendiri kita akan melakukan beberapa string, yaitu seperti username, sekolah, dan password. Lalu ada intern nomor, dan sama kembali kita menggunakan sistem CLS. Satu muncul cout seperti ini, dan pengguna akan memasukkan nama, username, sekolah, nomor, password. Jika sudah maka akan ada tulisan selamat kamu sudah bergabung nih. Lalu akan masuk ke selanjutnya yaitu menu. Untuk tambahan off-stream ini, bentar guys. Untuk tambahan off-stream ini gunanya untuk supaya data-data yang dimasukkan bisa langsung tersimpan seperti itu, Mbak. Dan outputnya ada di sebelah kanan. Ya. Untuk selanjutnya, setelah saya menjelaskan tentang home, login, dan daftar, maka selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Nadia untuk menjelaskan selanjutnya dari aplikasi kita. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan program menu. Di mana di sini kita memakai void untuk memanggil menunya biar muncul. Nah, lalu di sini kita pakai char untuk penghitungannya. Lalu di sini mulai muncul menunya. Jika kita menggunakan cout, lalu keluar daftar menunya, yaitu ada seputar Bisma, daftar Bisma, di mana Bismaku, lalu ada menu keluar. Di mana nanti di sini kita pakai in-nya yang di char tadi. Lalu ada percabangan di mana memunculkan menu-menu tersebut seperti seputar Bisma, daftar Bisma, di mana Bismaku, dan menu keluar. Lalu di sebelah kanan ada di sebelah kanan ada outputnya seperti ini. Nah, kita next. Lalu di sini ada program seputar Bisma yang dimana menampilkan apa sih yang ada di seputar Bisma tuh. Kita di sini memakai void lagi. Nah, kita cout seputar Bisma, lalu di situ akan menampilkan seputar Bisma seperti informasi-informasi yang akan diberitahukan kepada pengguna. Lalu di sini nanti ada percabangan lagi. Nah, berikut di sebelah kanan itu ada outputnya. Seperti ini. Lalu ada menu kembali. Nah, lalu ada program daftar Bisma. Di sini kita bisa melihat kalau di daftar Bisma itu ada beberapa menu lagi seperti cek bangku, sekolahmu, rute, dan jadwal Bisma. Dan lalu di situ ada menu keluar. Di sini kita memakai void lagi, lalu char, dan di mana di sini ada percabangan lagi. Nah, di dalam percabangan ini kita memakai void untuk memanggil yang ada di menu ini. Di sebelah kanan kita bisa lihat ini ada outputnya. Seperti ini. Lalu kita next.
Nah, lalu di sini ada program sekolahmu. Apa sih program sekolahmu itu? Di mana kita bisa masukin nama sekolah yang ingin dicari. Lalu di sini kita memakai percabangan, memakai void untuk mencari sekolahnya, di mana nanti outputnya yaitu seperti ini. Nah, ada masukkan nama sekolah yang ingin dicari, nanti langsung keluar hasilnya apa aja. Lalu di sini ada program di mana Bismaku. Nah, kita memakai void dan integer, di mana sifatnya akan menampilkan peta Bisma Halokes, yang dimana nanti akan keluar menu seperti peta atau navigasi. Selanjutnya ada program cek bangku. Yang pertama akan menampilkan void dan di situ sudah tertulis bahwa total bangku yang tersedia ada 30 dan yang sudah terpakai ada 17. Selanjutnya akan di-outputkan penulisan cek bangku dan di situ akan melakukan percabangan yaitu do while. Yang pertama, do akan mengoutputkan untuk menginputkan halokes berapa yang ingin kita cek, yaitu mengetikkan halokes 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Dan selanjutnya akan terjadi percabangan. Yang pertama, jika percabangan itu salah atau yang diketikkan adalah halokes yang bernomor salah, akan mengoutputkan penulisan memasukkan nomor bis yang valid. Selanjutnya, jika percabangan itu benar atau sudah menuliskan halokes yang ingin kita pakai yaitu antara 1 sampai 6, akan memunculkan do while lagi, yaitu berapa banyak yang ingin diperiksa bangkunya. Dan di dalamnya lagi ada percabangan. Jika salah, penulisan angka yang ingin kita cek akan memunculkan output, yaitu memasukkan angka yang valid antara 1 sampai dengan total bangku yang tersedia. Selanjutnya ada while. Jika benar, akan memunculkan output penulisan yaitu tersedia cukup bangku untuk yang kita cek di bis nomor berapa yang kita mau. Selanjutnya, jika salah, akan tertulis maaf hanya tersedia bangku untuk beberapa bangku yang tersedia di bis nomor berapa yang kita cek. Dan output di sebelah kanan kita ambil contoh, yaitu kita cek ketik halokes nomor 4 dan bangku yang ingin kita periksa ada 2 dan ternyata cukup untuk bangku 2 orang di bis nomor 4 dan jumlah bangku yang tersisa yaitu 13, jumlah bangku yang terpakai adalah 17. Next. Selanjutnya, program rute dan jadwal Bisma. Di sini agak lebih panjang dikarenakan rute per bis itu berbeda dan jadwalnya pun juga berbeda. Yang pertama, di-outputkan penulisan rute Bisma. Yang kedua, dituliskan bahwa jumlah rute yang tersedia itu ada 6 dan string jalan, halte, dan rute jalan untuk menginputkan data-data di sana, yaitu yang bis pertama. Bentar, di zoom bentar. Untuk yang bis pertama itu mulai dari MT Haryono tersebut sampai nanti titik terakhirnya yaitu di Balai Kota Malang. Haltenya pun juga sudah tersedia Pasar Dinoyo, Gria Santa, Taman Krida Budaya, dan selanjutnya. Dan SMA yang dilewati nanti di bagian string rute jalan yaitu SMP 1, SMP 4, dan seterusnya. Yang kedua ada halokes 2 yaitu Jalan Raya Langsep dan seterusnya. Di halte yang tersedia yaitu di Ijen, Semeru, dan Stadion Gajayana, dan rute jalan atau SMA yang dilewati yaitu SMP 1, SMP 4 sampai dengan Man 2. Selanjutnya ada halokes 3 yang sudah tersedia, halokes 4, halokes 5, dan halokes 6. Dan output yang akan ditampilkan seperti yang di sebelah kanan. Seperti ini. Jadi akan menampilkan sekolah, jalan, dan juga halte di setiap halokes yang akan dilewati. Next. Dan yang terakhir yaitu ada jadwal Bisma, bisa di zoom.
akan mengoutputkan tulisan jadwal BISMA, jam penjemputan pemberangkatan dimulai dari 5:30 dan penjemputan pemulangan dimulai dari 5:30 hingga 5:30 dan akan menampilkan titik penjemputan awal sesuai dengan halokes yang tersedia, yaitu halokes pertama di SPBU Telogomas, yang kedua halokes kedua yaitu Pisang Candi, halokes ketiga di Sawo Jajar sama dengan halokes yang keempat, halokes yang kelima yaitu di Blocks Office, kantor terpadu, dan yang terakhir halokes keenam ada di Samsat Kaco. Dan akan ada perulangan di situ dan menampilkan see-out di setiap halokes yang sudah terpapar, yaitu informasi untuk bis nomor berapa dan titik pergerakan untuk bis nomor berapa, dan outputnya akan seperti ini. Jadi perulangannya untuk penulisan perulangannya akan dituliskan yang yaitu informasi untuk bis dan titik pergerakan awal. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Flowchart-nya itu seperti biasa, yaitu mulai. Lalu di sini kita munculkan percabangan seperti verifikasi data. Jika yang sudah terdaftar, maka di sini akan masukkan username dan password. Nah, kalau misalnya loginnya berhasil, maka dia akan yes. Kalau misalnya salah, dia akan mengulang kembali ke menu daftar. Nah, terus di sini ada menu kalau misalnya belum terdaftar, maka akan diteruskan ke menampilkan biodata diri, seperti mengisi data-data diri gitu. Lalu jika sudah, maka akan dikonfirmasi. Lalu di sini akan menampilkan halaman utamanya. Lalu di sini di halaman utamanya terdapat daftar BISMA, seputar BISMA, dan di mana BISMAku. Di daftar BISMA ini kita misalnya mau ke daftar BISMA. Nah, dia ini punya 3 menu lagi, yaitu rute dan jadwal bis, pencarian sekolah, dan cek bangku. Kita bisa milih nih satu-satu mau yang mana dulu. Kalau misalnya ke rute dan jadwal bis, maka di sini nanti udah tampilannya ini aja, nanti langsung ke menu kembali. Kalau kembali berarti ke daftar BISMA-nya lagi. Kalau misalnya kita mau ke pencarian sekolah, maka di sini akan mengoutputkan nama sekolahnya apa aja. Kalau misalnya cek bangku, di sini juga akan mengoutputkan jumlah bangku yang tersedia dan sudah terisi. Kalau misalnya menu lain misalnya di mana BISMAku, lalu di sini akan menampilkan petanya. Terus menu kembalinya berarti kembali ke di mana BISMAku. Kalau misalnya seputar BISMA, itu akan mengoutputkan informasi BISMA-nya. Kalau misalnya udah semua, udah cek, terus kembali ke menu atau selesai. Udah sih gitu aja. Lalu di sini kita akan menampilkan tampilan UI-nya. Bentar ya. Oke, untuk bagian UI bisa dijelaskan oleh Kalista dan saya dan juga Nadia. Dipersilakan. Tampilan Sok. ini adalah tampilan UI awal. Jadi nanti kita bagian 2 sesi. Pertama UI awal dan kedua di Figma langsung. Oke. Jadi untuk penampilan UI yang awal, seperti biasa, orang-orang pasti akan membuka HP terlebih dahulu dan ada logo aplikasi kita, yaitu logo BISMA. Ya, bisa di-zoom. Oke, thank you. Jika sudah mengklik atau masuk, maka akan muncul tampilan seperti gambar di tengah. Di tengah kembali lagi ada logo BISMA di papannya, dan juga bisnya bernama Halokes karena setiap bis
memang namanya adalah Halukes. Lalu setelah itu dipencet aja layarnya, maka akan masuk ke menu login dan daftar. Hai, dan seperti biasa ada kata sambutan, hai aku Brom, selamat datang di Bisma. Next. Kita akan masuk ke menu login. Di login ada username dan kata sandi. Maka orang-orang akan memasukkan username dan kata sandinya dan akan muncul tampilan seperti yang di gambar ketiga dan tulisannya, selamat datang kembali Besti Brom. Next. Selanjutnya adalah muncul tampilan daftar. Di daftar ada 4 yang harus diisi, yaitu username atau nama sekolah, nomor telepon, dan juga kata sandi yang akan digunakan. Di gambar ketiga sudah ada contohnya. Lalu setelah berhasil, maka akan muncul gambar keempat, yaitu selamat datang, kamu sudah bergabung nih. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, di sini ada tampilan daftar Bisma, di mana di sini ada cek bangku, sekolahmu, jadwal dan rute. Nggak lupa juga ada menu kembalinya. Nah, ini adalah tampilan untuk cek bangku. Di gambar pertama kita lihat di sini ada mau cek bis Halokes 1 sampai 6. Lalu ada jumlah tempat duduk yang kamu mau. Nah, kita bisa isi nih, contohnya mau cek bis Halokes 4. Jumlah tempat duduk yang kamu mau misalnya 2. Lalu tampilannya akan seperti ini. Nanti ada hasilnya yaitu seperti ini. Tersedia cukup bangku untuk 2 bangku di bis 4. Jumlah bangku tersisa 13, jumlah bangku terpakai 17. Itu contohnya. Seperti itu tampilannya. Lalu next ada jadwal dan rute. Jadwal dan rute ini kita menampilkan jadwal dan rute Halokes 1 sampai 6. Yang dimana kan menampilkan titik pergerakan awal, lokasi halte atau shelter, dan sekolah. Kelihatan ya kalau di ini. Jadi kita akan melihat di mana sih jadwal rute si bisnya ini. Lalu di sini ada menu kembali. Selanjutnya akan memunculkan Halokes 4, 5, dan 6. Dibikin 2 gitu. Lalu next ada menu sekolahmu, di mana di sini kita akan memasukkan nama sekolah seperti di tampilan pertama. Lalu di tampilan kedua itu tampilan kedua dan ketiga kita bisa memasukkan nama sekolah yang ingin kita cari. Lalu di sini ada hasil pencariannya seperti ini. Hasil pencarian untuk SMA 3, bus yang melintas, Halokes 1, Halokes 2, Halokes 3, Halokes 5, dan Halokes 6. Nah, lalu di sini bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Viola. Oke, di sini akan menampilkan peta Bisma Halokes, yaitu merupakan menu dari di mana Bismaku. Di situ akan terlihat bis yang berjalan menuju sekolah-sekolah tertentu dan juga namanya. Next. Dan selanjutnya ada seputar Bisma. Di sini akan menampilkan informasi-informasi terbaru dari Bisma. Untuk yang paling terbaru karena ini juga aplikasi baru, yaitu menampilkan tulisan selamat datang. Next. Dan yang terakhir, ketika semuanya sudah dilaksanakan, akan kembali ke menu utama dan kembali ke menu home, seperti yang sudah tertera pada UI tersebut. Next. Selesai, dan juga di sini kami akan merun coding langsung seperti yang diminta oleh Pak Son.
Oke, selanjutnya kita akan merunningkan kodenya yang akan dijelaskan oleh Kalista. Silakan. Mungkin bisa langsung di running. Oke, seperti penjelasan saya sebelumnya di PPT, maka yang akan pertama kali muncul adalah tampilan seperti yang ada di layar. Lalu kita akan coba ke menu login. Kita akan mencoba jika tampilannya error akan menjadi seperti apa. Yang pertama kita masukkan username bebas, apapun itu. Passwordnya mungkin password 1. Maka akan muncul tampilan langsung ulang lagi kembali ke menu home karena salah. Lalu kita akan mencet lagi, kembali lagi nomor 1 dengan yang benar. Masukkan username, password, pas 2. Lalu kita enter, maka akan muncul langsung ke tampilan menu. Ya. Mungkin bisa di clear lagi. Kita akan melihat tampilan daftar. Nomor 2, masukkan nama atau username Nadia. Enter. Nama sekolah UB. Enter. Nomor 083. Enter. Password pas 4. Maka akan munculan, selamat kamu telah bergabung nih, hai Nadia. Lalu akan muncul kembali menu. Untuk selanjutnya, untuk menu akan dijelaskan oleh Nadia. Oke, di sini ada tampilan menu yang dimana ada seputar Bisma, daftar Bisma, di mana Bismaku, dan juga menu keluar. Kita coba cek untuk seputar Bisma. Kita ketik S. Nah, di sini ada tampilan seputar Bisma seperti ini. Lalu kita kembali ketik 1. Nah, kita mau cek daftar Bisma. Daftar Bisma tuh ada cek bangku, sekolahmu, rute, dan jadwal Bisma. Nah, lalu di sini menampilkan mau lihat sekolahmu atau rute dulu nih. Kita yang mana dulu ya? Coba kita cek cek bangku. Kita ketik C. Nah, lalu di sini ada cek bangku, ketik Halokas 1 sampai Halokas 6. Nah, sini saya maunya Halokas 4, coba deh. Nanti terus di sini menampilkan berapa banyak yang ingin diperiksa. Kita tik 2 aja, sebanyak-banyak. Nah, lalu di sini akan menampilkan tampilan yaitu tersedia cukup bangku untuk 2 orang di bis nomor 4. Lalu di sini dijelaskan jumlah bangku yang tersisa yaitu 13, jumlah bangku yang terpakai yaitu 17. Lalu di sini langsung menampilkan lagi daftar Bisma. Kalau kita udah selesai, langsung keluar aja. Oke, lalu di sini saya akan memilih sekolahmu. Kita ketik F. Lalu masukkan nama sekolah yang ingin dicari. Coba kita cari SMA 3.
Nah, di sini langsung keluar yaitu nama sekolah SMA 3, bus yang melintas, Halokas 1, Halokas 2, Halokas 3, Halokas 5, dan Halokas 6. Lalu di sini kita akan pilih rute dan jadwal Bisma. Kita ketik G. Nah, sini muncul rute Bisma seperti informasi untuk bis 1, jalannya Jalan MT Haryono, Jalan Soekarno-Hatta, seterusnya. Haltenya Pasar Dinoyo, Gria Santa, Taman Kerida Budaya, Ijen, Semeru, Stadion Gajayana. Untuk rute sekolahnya SMP 18, Seman 9, Man 3 Malang, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini untuk informasi untuk bis Halokas 2, informasi untuk bis Halokas 3, informasi untuk bis Halokas 4, Halokas 5, dan Halokas 6. Nah, jadwal Bismanya itu di sini jam penjemputan, pemberangkatan dimulai pada jam 5.30. Jam penjemputan pemulangan dimulai pada jam 12.30 hingga 17.30. Di sini titik penjemputan awalnya. Kita bisa lihat untuk Halokas 1, pergerakan awalnya di SPBU Trogomas atau halaman Baiduri Spa. Untuk Halokas 2, titik pergerakan awalnya di Pisang Candi, SPBU Organ. Dan untuk informasi bis Halokas 3, kita bisa lihat di Sawo Jajar, Terminal Madiopuro. Dan seterusnya Halokas 4, Halokas 5, dan Halokas 6 di Sawo Jajar, Blok Office, dan Samsat Acuk. Oke, lalu di sini akan dijelaskan tentang di mana Bismaku dan menu lainnya oleh Viola Jarani. Oke, mungkin kodenya bisa diulang. Oke, bisa diisi loginnya. Oke, selanjutnya mungkin bisa diklik di bagian di mana Bismaku dan akan menampilkan nanti di UI-nya adalah peta Bisma. Dan kembali. Dan mungkin segitu dulu untuk running code-nya, dan selanjutnya akan kita akan maju pada Figma. Oke, bisa dilanjutkan. Yang pertama kita klik aplikasinya. Selanjutnya akan menampilkan halaman awal dan selanjutnya, dan di bagian halaman pertama yaitu daftar atau login, bisa diklik bagian login. Di sini kita akan mengetikkan username dan kata sandi. Next. Next. Dan akan muncul tulisan "Yeay, selamat datang kembali Festival". Selanjutnya akan masuk pada bagian menu yang terdapat 3 fitur. Lanjut di bagian daftar Bisma. Di bagian daftar Bisma juga terdapat 3 fitur: cek sekolahku, cek bangku, sekolahmu, dan juga jadwal dan rute. Cek bangku terlebih dahulu. Bisa diketikkan untuk cek bis nomor berapa dan juga jumlah tempat yang kita inginkan. Oke. Bisa diklik hasil dan akan memunculkan penulisan seperti UI di awal tadi yang di PPT. Diklik kembali. Ketika diklik kembali akan kembali kepada daftar Bisma. Bisa diklik di bagian sekolahmu. Bisa diklikkan juga sekolahnya. Kita akan menuliskan SMA N3.
next. Dan hasil pencarian untuk SMA 3 pun juga sudah tersedia, yaitu halo ke 1, 2, 3, 5, dan 6. Next. Kembali lagi di daftar BISMA, kita klik saya sekarang, yaitu jadwal dan rute. Dan akan menampilkan halo ke 1, 2, dan 3, dan diklik selanjutnya. Bagian halo ke 4, 5, dan 6. Bisa diklik kembali. Lagi. Di bagian menu selanjutnya ada seputar BISMA, bisa diklik. Yaitu menampilkan informasi BISMA, bisa diklik kembali. Dan juga di bagian di mana BISMAku akan menampilkan peta yang sudah tersedia. Oke. Sebelum itu, kita akan menampilkan daftar. Bagian daftar sudah tersedia, yaitu bagian nama, sekolah, nomor telepon, dan juga password. Bisa diklik. Klik next, dan akan menampilkan tulisan selamat, kamu sudah bergabung nih. Seperti itu. Dan kembali ke halaman pertama di back home. Dan mungkin selesai segitu dulu untuk video presentasi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga mendapatkan nilai yang terbaik dari dosen kita. Amin. Baik, kami akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan. Terima kasih sudah melihat dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.